Nanti dia masuknya berarti ini masuknya Jatinegara itu juga berarti masuknya sama ke Bekasi-Bekasi itu. Jadi kesukuannya hampir mirip, sama-sama orang Jakarta, Ciputat, Pamulang tuh budaya-budayanya Betawi. Tapi Tangerang bagian selatan, Serpong, Setu, Serpong Utara itu banyak ditemuin lokal wisdom-nya atau bahasa penduduk sehari-harinya itu Sunda. Nah uniknya tuh Tangsel, jadi dua bahasa. Dua bahasa, misalkan Tangerang, taruhlah Tangerang Utara dan Tangerang Selatan bagian utara, daerah terluar perbatasan dengan Jakarta, itu sangat kental Betawinya. Tangerang Selatan bagian selatan itu identik dengan Kesundaannya, misalkan di Serpong Utara berbatasan sama kabupaten kan gitu. Terus Serpong juga batasan kabupaten itu ada pribumi atau masyarakat yang lama di situ di berbahasa Sunda. Terus Setu kan berbatasan dengan Gunung Sindur, Bogor. Itu kan Sunda juga. Sunda juga ya. Ya walaupun karena efek perpindahan warga Jakarta ke Tangerang Selatan bagian selatan itu juga cukup tinggi. Jadi ada juga Betawi. Tapi masih secara populasi suku yang maksudnya yang secara kuantitas ya masyarakat Betawi. Menarik ini. Makanya diangkat itu rumah Belandongan. Oke. Ada apa? Kalau rumah Belandongan itu gigi apa ya tuh yang jadi identitas Betawi itu ada tuh. Yang segi 4 itu. Iya. Oke, menariknya begini nih. Dia di Tangerang Selatan ini ada dua bahasa dua kebudayaan. Kebudayaan Betawi dan kebudayaan Sunda. Oke. Berarti tapi mereka hidup rukun gitu ya. Sangat. Jadi apalagi hari ini kan Tangsel itu hampir perumahan paling banyak ya. Mau dibilang salah satu daerah yang perumahan dan rumah-rumah elit ya. Betul Bang. Terus mall gitu paling cepat itu pembangunannya di sana. Oke, menariknya begini. Terus kan dua bahasa tuh dua budaya. Unggul makanan khas dan budayanya di sana itu apa? Lebih ke Sunda atau Betawi? Sebenarnya ya karena udah hidup berbarengan ya sejak lama gitu ya. Di Jakarta juga ada nama daerah Sunda Kelapa. Jadi sebenarnya Betawi Sunda di daerah pinggiran Jakarta ini udah teralterkulasi Bang. Gitu. Sama misalkan di Jakarta itu kan misalkan Betawinya banyak yang budaya Cina diambil, budaya Arab diambil, budaya Melayu. Sama juga terjadi juga di Tangerang Selatan. Misalkan Sundanya di sana lebih sama juga gitu, alturasi dengan Betawi, dengan Cina Benteng, dengan Sunda Banten atau Sunda Jawa Barat, ya gitu. Bedanya Sunda Banten sama Jawa Barat di mananya? Maksudnya kalau Priangan kan Cianjur, Sukabumi halus-halus Bang. Iya, cantik-cantik lagi. Dialektika bahasanya halus. Intonasinya rendah. Gitu. Apalagi cantik-cantik. Kalau Banten kan emang karena budayanya Jawara kan. Iya, terus tinggalnya banyak yang di pinggiran laut. Kan gitu. Makanya Sundanya agak kasar. Kalau lo masuknya di mana? Kalau saya Sunda Banten. Bantennya, iya. Ya, saya dari ayah itu ke Sunda, kakeknya ayah Sunda, kakeknya ibu Betawi. Sundanya Sunda Banten tadi. Sunda Banten, Sunda Tangerang lah Bantennya, Banten lah. Banten. Oke. Jadi ini Bang, ini perlu di-clearin, begitu bahwa Tangerang itu memang dari zamannya Kesultanan memang daerah Banten. Nah, jadi daerah Kesultanan Banten sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka udah ada nama Tangerang dari bahasa Tetengger itu batas. Jadi kan Banten ini ketika VOC datang kan berbagi wilayah. Ada wilayah yang tadinya dari Sungai Cisadane ke Jakarta itu ya milik VOC, dikasih sama Kesultanan. Dari Cisadane ke sana selatan itu punya Kesultanan Banten. Nah, makanya daerah Tetengger itu jadi nama daerah Tangerang. Jadi perbatasan. Jadi Tangerang itu ya istilahnya batas. Ibu katanya. Iya, baru tahu itu ya.
Luar biasa ya. Jadi pintu gerbangnya Banten itu ya di batasnya Banten tuh ya. Tangerang. Oke. Jadi kalau tadi nyentuh Makanan khas bahasa atau urban dulu nih, urban dulu. Oke. Urban itu masif ketika tahun 72 lah. Tahun 72 pemerintahan Orde Baru ya Pak Soeharto menggalakkan kota mandiri, Bang. Jadi setelah Perumnas di Bekasi itu sukses, nah pemerintah menggandeng Ciputra membentuk kota mandiri BSD. Kalau nggak salah itu pengembangnya Ciputra. Oke. Itu tahun 74 atau 72 lah, saya kurang pakem lah. Tapi setahu saya tuh BSD itu emang proyeknya Pak Harto dengan menggandeng Ciputra. Yang tadinya sukses di Bekasi gitu, terus ke Bintaro, terus ke Serpong. Makanya namanya itu kan BSD kan Bumi Serpong Damai. Iya. Jadi Serpongnya nggak dihilangkan. Kalau pengembang sekarang kan, mohon maaf, namanya kan nama-nama Eropa. Itulah. Itu misalkan Cardova, Iya. terus misalkan Valencia Park kan gitu, Nggak jelas itu. Manchester Park gitu kan, jadi kayak nama-nama bola jadi nama-nama klub bola. Padahal yang tinggal di perumahan itu nggak olahraga. Iya. Kerja aja ya kan Bang. Ya tapi itu di tahun 72 itu BSD ada, Bumi Serpong Damai, awalnya Perumnas, tapi dikomersil menjadi kota mandiri, transformasi. Sekarang krisis moneter itu diambil Sinarmas. Oke, Dan itu rata-rata tanah-tanah PTPN Bang. Sekarang di Tangsel itu banyak tanah PTPN, termasuk yang digarap sama BSD, mungkin itu tanah PTPN. Ya kalau nggak bermasalah ya tinggal siapa yang mau masalahin. Iya. Siapa yang mengklaim kan gitu. Iya. Makanan kalau kan dua budaya itu ya. Berarti makanan khasnya apa? Makanan atau ya budaya khasnya Betawi aja. Kalau masyarakat pinggiran nih ada yang menarik Bang terkait makanan khas. Jadi banyak makanan-makanan khas masyarakat pinggiran yang khususnya Betawi atau Sunda pinggiran, dia mengikuti tren-tren waktu kolonial. Gimana itu? Misalkan kolonial itu kan udah biasa minum bir ya, soda. Nah, di masyarakat Betawi atau di masyarakat Sunda pinggiran itu bikin juga Bang, bikin ciplakan bir. Ada namanya bir peletok. Pasti Pak, kalau di Jakarta pasti tahu kan? Tahu. Di Tangerang pasti tahu. Pernah minum. Iya. Nah itu ibaratnya saingan lah. Misalkan Belanda kolonial punya bir gitu, minuman alkohol. Nah ini masyarakat yang Betawi menjadi bir peletok. Sebenarnya berarti kalau dari cerita ini udah modern dari dulu. Udah modern, cara berpikirnya sudah modern begitu. Tapi ya karena zaman kolonial itu kan ada pembatasan. Yang dilakukan kolonial di masyarakat tingkat bawah 1 atau tingkat 2 itu nggak boleh melakukan. Tapi kan lahirnya bir peletok ini kan berarti namanya gini, kalau saya mau bilang dalam kesempatan ini revolusi minuman yang luar biasa itu kan. Bisa itu di zaman itu ada larangan, ada batasan, tapi mereka bisa, leluhur kita itu bisa ciptakan itu gitu. Jadi kalau hari ini mohon maaf teman-teman di keturunan Betawi kalau nggak kreatif dan nggak seperti leluhur kita yang tadi menciptakan itu di era hari ini, berarti lebih canggih leluhur daripada generasinya kan begitu. Dia berani itu loh maksudnya. Berani menciptakan produk sendiri gitu, saingan lah. Gitu. Makanya